Tuh di matanya ada bulatan gitu. Masih sih, atau ditinggiin apa direndahin dari bawah ke atas ya. Oke, halo, selamat datang di Stand Up Cannabis Showtime. Ini bukan stand up komedi ya kawan-kawan. Jadi ini ya walaupun bisa juga ada lucu-lucunya, tapi ini jadi ruang digital kita untuk menyuarakan mimpi kalian tentang ganja. Jadi stand up cannabis ini akan ada terus-menerus secara rutin. Dan di hari kita yang pertama ini kita akan memulainya dengan sahabat kita, dengan kawan kita yang luar biasa, Bung Erasmus Napitupulu, yang kita sangat nanti-nanti kedatangannya. Sambil menanti-nanti kedatangannya Bung Eras, kita juga di sini mengingatkan kawan-kawan untuk silakan tulis pertanyaan kalian tentang apa yang kalian mau tahu tentang proses menggugat kita ini ke Mahkamah Konstitusi, karena 10 tahun perjalanan kita akhirnya kita tiba juga dalam sebuah pertarungan yang kita sudah lama nanti-nanti, pertarungan di menguji konten atau materi undang-undang narkotika kita. Gitu. Nah, apa hal-hal yang akan dibahas dan bagaimana lika-likunya dan lain macam sebagainya, kita akan tunggu ceritanya dari Bung Eras. Oke, sambil aku menunggu kehadirannya, mungkin Bung Eras sudah request dari tadi, mohon maaf, sudah lama tidak IG live. Halo, ya? Bung Eras, jelas. Kabar baik, gimana Bung kabar di sana? Baik. Dira yang perintahkan alam mengikut sertai. Posisi di mana posisi? Saya posisi sedang di rumah, ini lagi santai-santai lah. Asik. Bung Eras, tampaknya pertanyaan cukup panjang. Dan tanpa kita menyia-nyiakan waktu yang kita punya, kayak kita perlu langsung ngobrol spesifik. Tapi kawan-kawan, sekali lagi selamat datang di Stand Up Cannabis. Ini program baru yang LGN buat. Ini bukan stand up komedi, Bung Eras. Jadi lawakan-lawakannya bolehlah dikeluarin di tengah-tengah atau di akhir gitu ya. Jangan lebih mendominasi lah. Gitu. Lebih kita dominasi dengan di sini justru ruang kita untuk menyuarakan mimpi kita tentang ganja gitu. Ya. Dan mungkin kita bisa mulai ceritanya dari sebenarnya apa yang digugat dan kenapa, Bung Eras. Ya, terima kasih banyak Bung Dira. Sore ini aku adjustment dulu ya. Ya, santai. Aku agak adjustment sedikit, ini gimana nih ya. Oke, terima kasih banyak Bung Dira untuk kesempatannya dan teman-teman Gen. Sebenarnya langsung aja ya. Jadi ini ceritanya bermula dari beberapa, kayaknya 2017 ya. 2017 kita kedapatan ada satu kasus dulu, kita dipertemukan lah di kasusnya Fidelis, sepertinya teman-teman semua sudah tahu. Mas Fidelis dari Pontianak, dari ini Sanggau di Kalimantan. Lalu kemudian saya kontak-kontakan dengan Bung Dira ini karena saat itu ICJR kita mengirimkan sejenis amikus itu seperti opini lah ke pengadilan. Lalu kemudian saat itulah kami baru menyadari bahwa jadi sebelumnya ICJR memang fokus pada isu undang-undang narkotika, tapi lebih fokusnya ke masalah peradilan ya, peradilan pidana, kriminalisasi dan lain-lain. Pada saat kasus itu memuncak, kita akhirnya bertemu satu hal lagi bahwa stigma terhadap narkotika itu tinggi sekali, hingga seorang yang mau berobat saja, yang mau mengobati istrinya saja harus mendekam di penjara gitu ya. Untuk sesuatu yang dia terlepaslah perdebatan. Saya pernah debat sama dokter, saya pernah banyak debat sama ahli yang bilang bahwa itu kan belum teruji dan lain-lain.
saya bilang bahwa ya semua pandangan kita itu dikali nol. Karena apa? Baik saya maupun baik kita yang mendukung Fidelis, kita yang mendukung pengobatan untuk ganja, dengan mereka yang menolak, dengan mereka yang mengatakan bahwa ganja itu nggak bisa digunakan sebagai obat dan lain-lain, itu sama-sama nggak bisa ngomong dalam tataran Indonesia. Karena apa? Karena Indonesia belum punya penelitian tentang itu. Termasuk diantaranya ketika kemarin polisi, BNN, dalam CNN kemarin yang terakhir itu rekomendasi untuk menurunkan golongan ganja di single convention, konvensi tentang narkotika dunia itu juga polisi dan BNN kita sudah mintakan ya, LGN juga terlibat, kita sudah mintakan informasi publiknya dikawal dipimpin oleh teman-teman LBH masyarakat. Sampai sekarang kita nggak dapat jawaban gitu. Jadi penelitian apa sebenarnya yang dipakai? Nggak dapat jawaban apa, Ras? Boleh, Bung? Maksudnya gimana tadi yang nggak dapat jawaban rekomendasi? Menarik juga tuh. Jawaban terkait dengan kenapa pemerintah Indonesia menolak menurunkan golongan ganja di konvensi tentang narkotika, single konvensi on drugs, jadi konvensi terkait dengan narkotika di dunia gitu. Nah, penurunan itu akan berdampak pada penggunaan atau terbukanya penggunaan ganja untuk pemanfaatan lainnya. Dan yang jadi fokus kita untuk hari ini kan ngomongin tentang medis ya, tentang kesehatan. Jadi ketika itu diturunkan nanti maka dia membuka tabir lah ya yang selama ini tertutup secara internasional bahwa ganja memang bisa digunakan untuk kesehatan dan prakteknya sudah banyak di dunia begitu. Nah, pemerintah Indonesia nolak. Jadi maksudnya Bung Eras di dunia internasional sudah ada rekomendasi supaya ganja itu dikeluarkan dari narkotika golongan 1. Sudah. Jadi secara internasional begini. Ini saya jelaskan dulu di Rossi waktu mendampingi Bung Dira nih. Iya. Jadi secara internasional golongan narkotika itu sebetulnya sama seperti Indonesia. Jadi golongan paling beratnya itu golongan 1, masuk paling ringan itu golongan 3. Jadi dia sama dengan penggolongan di Indonesia. Bedanya dari golongan yang paling berat itu dia punya satu golongan lagi yang dianggap paling berat, yang dianggap tidak punya pemanfaatan apa-apa selain teknologi dan medis. Itu namanya golongan 4. Jadi yang teman-teman tahu lah. Teknologi dan riset. Teknologi dan riset apa teknologi dan medis? Jadi medis, teknologi dan riset. Jadi untuk 3 hal itu, riset itu kan digabung ya. Teknologi riset itu digabung dan medis. Untuk 2 hal itu ini tidak boleh digunakan. Pun digunakan sangat limitatif. Wow. Namanya golongan 4. Jadi dulu tahun 61 dimasukkanlah ganja yang berat-berat lah ya, kelas beratnya lah heroin, kokain, opium ya. Yes, itu semua sabu gitu-gitu ya. Itu semuanya masuk golongan 4 itu. Nah, Indonesia buatlah mekanisme penggolongan itu di Undang-Undang Narkotika kita. Dibuatlah penggolongan itu, tapi yang golongan 4 tadi itu nggak eksis di Indonesia. Golongan 4 tadi itu digabung dengan golongan 1. Jadi kalau secara internasional, golongan 4, golongan 1 dipisah. Jadi ada yang berbahaya, ada yang sangat berbahaya. Di Indonesia yang sangat berbahaya ini dimasukkan ke yang berbahaya. Bedanya apa? Kalau internasional, yang berbahaya tadi, golongan 1 secara internasional tadi masih boleh digunakan untuk kesehatan. Boleh digunakan untuk teknologi, boleh digunakan riset. Secara terbuka, tidak limitatif. Yang limitatif hanya yang golongan 4 tadi. Begitu masuk hukum Indonesia, maka yang limitatif tadi hilang. Jadi semuanya jadinya limitatif, Mas Dira. Jadi golongan 1 yang berbahaya itu standarnya sama dengan golongan 4. Jadi yang paling bahaya di Indonesia itu semuanya aja jadi paling bahaya. Nah, jadi di peraturan internasional itu ganja masuk ke golongan 1 atau golongan 4? Golongan 4. Dia masuknya ke golongan 4. Nah, itulah yang kemudian direkomendasikan oleh WHO. WHO bikin penelitian 2018-2019, keluarlah penelitian itu 2019. Mereka rekomendasikanlah bahwa wah, kita selama ini salah. Itulah bahasa quote-quote-nya ya. Ada beberapa yang bisa direkomendasikan dan substansinya ganja itu kan nggak seperti keterangan Indonesia ya, polos sekali ganja gitu, nggak ada. Kanabis itu nama pohon, sama kayak kita ngomong pohon kelapa, tapi secara ilmiah pohon kelapa itu kan ada unsur-unsurnya sama kayak ganja dan lain-lain yang kita lebih paham. Nah di dalam ganja itu, kanabis itu dia punya unsur-unsurnya, dia punya senyawa-senyawanya. Secara internasional senyawa-senyawa itu dipecah. Jadi ada beberapa yang direkomendasikan dari golongan 4 tadi pindah ke golongan 1. Itu THC. 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 Itu pindah ke golongan ada lagi nggak yang dipindah ke golongan lebih bawahnya? Ada. CBD itu dipindahkan ke golongan yang lebih rendah lagi.
Jadi ada lagi Oke. yang lebih dari golongan-golongan THC itu, anakan-anakan senyawa-senyawanya yang lebih ringan itu dipindah ke golongan di bawahnya. Jadi internasional itu mulai menyadari bahwa selama ini pemahaman tentang ganja itu ada yang salah. Karena seakan-akan ganja itu senyawa. Bukan, ganja itu nama. Jadi di dalam ganja itu ada senyawa-senyawanya gitu loh. Nah, itu yang jadi problem di internasional, sehingga secara internasional dia pecah lah itu, dia pindahkan. Oke. Nah, itu menjelaskan apa sih? Kan itu pertanyaannya. Itu Iya. menjelaskan bahwa secara internasional sudah diakui WHO ya. WHO yang ngomong. Kemarin kan Jerings dipidana karena WHO ya. Jadi Iya. kalau Iya. pemerintah sangat cinta, harusnya ngikutin. Jadi Jangan setengah-setengah gitu. ini bagian kenapa komedinya. Oke. Cinta sama WHO, dan kita ngikut ya, kita ngikut pandangan WHO, ya sudah, kita bilang bahwa ya kalau mau ikut, ya ikuti rekomendasi, karena mereka sudah melakukan penelitian. Anehnya Indonesia nggak mau. Indonesia bilang bahwa ganja kita itu beda. Iya. Nggak tahu lah Bang, kira lebih paham lah ya. Saya nggak tahu, tapi sejauh diskusi dengan Prof. Musri, diskusi dengan orang-orang yang paham dan sudah mendalami isu ganja di Indonesia, belum ada penelitian itu dilakukan di Indonesia gitu. Satupun belum ada penelitian. Dan faktanya, ganja di Indonesia justru dikenal bukan sebagai ganja rekreasional, tapi kita dulu dikenal dalam banyak sejarah-sejarah kita. Bung Dira lebih paham gitu. Saya bacanya juga dari Hikayat Pohon Ganja ya. Iya. Pohon ganja, bahwa di Indonesia penggunaannya itu tidak terkenal dengan penggunaan rekreasional awalnya, tapi digunakan untuk konteks-konteks adat, konteks-konteks budaya, dan konteks-konteks medis gitu loh. Jadi itu sama kayak Aceh dengan ganja, itu sama seperti kratom di daerah-daerah Ambon, Kalimantan begitu ya. Ya, karena penggunaannya nggak ada orang rekreasional saat itu. Jadi itu sebetulnya yang terjadi di internasional. Nah, apa yang terjadi? Iya. Gitu kan? Iya. Ya, gitu apa jadi sebenarnya yang kita, bukan kok kalian sih, yang kita kerjakan, artinya kan kayak aku pun sendiri masih awam juga kan mengenai proses-proses hukum ini kan. Sebenarnya pasal apa yang kita lawan, kenapa itu dilawan ya kan. Dan kalau banyak pertanyaan nanti yang gini, Bung Eras, kalaupun kita berhasil itu seperti apa, terus kalau kita tidak berhasil bagaimana gitu loh, pertanyaan-pertanyaan gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan dari konstituen lah ya. Ya, dan harus dijawab. Oke, jadi yang kita lakukan apa? Jadi dulu perdebatannya banyak. Ini teman-teman karena kita saudara semua lah ya. Ya ada pasti di sini juga yang nolak apa yang dilakukan oleh Bung Dira dan teman-teman, tapi mungkin miskomunikasi aja. Yang dilakukan teman-teman ini semuanya, termasuk dengan yang dilakukan Bung Dira, teman-teman ICJR, LBH Masyarakat, IJRS, teman-teman Rumah Cemara, adalah kita berharap bahwa Indonesia itu punya power. Indonesia dalam artian negara, pemerintah kita punya power untuk pemanfaatan ganja. Jadi memang yang kita bicarakan itu pemanfaatan. Kita nggak ngomong soal dibuka bebas, dibuka pasar bebas, semua orang bisa pakai segala macam. Enggak, pemanfaatannya dulu. Pemanfaatannya untuk apa? Itu urusan kedua. Nanti kita bisa bicarakan. Nah, salah satu jalan masuk kita, salah satu diskusi perdebatan yang saat ini sudah nyata terjadi di Indonesia adalah pemanfaatannya untuk medis, untuk kesehatan. Nah, jadi problemnya begini, undang-undang narkotika itu kan kita sudah punya dari lama ya, tapi yang saya akan bicarakan yang terbaru saja, undang-undang tahun 35 tahun 2009. Nah, undang-undang tahun 2009 ini, undang-undang narkotika terakhir ini sebetulnya punya visi yang sangat kuat. Salah satu visi terkuatnya undang-undang itu tujuannya adalah memang menyediakan narkotika untuk pelayanan kesehatan. Jadi penggunaan pelayanan kesehatan itu disebutkan dengan tujuannya. Tujuan nomor satunya, hapuskan pasar gelap. Pasar gelap peredaran narkotika. Jadi yang mau dihapuskan itu bukan narkotikanya. Itu seperti dikatakan Bung Dira pada saat itu di Kompas depan Bu Rosi. BNN salah kaprah. Orang-orang yang bukan BNN, orang-orang yang anti narkoba, yang mencap dirinya anti narkoba itu salah kaprah. Karena apa? Karena narkotika tidak pernah bicara mau menghapuskan narkotika. Dia bilang pasar gelap narkotika. Karena apa? Karena undang-undang narkotika paham bahwa narkotika bisa dimanfaatkan. Semua narkotika bisa dimanfaatkan. Semua narkotika itu boleh dimanfaatkan dan bisa dimanfaatkan. Nah, salah satunya yang kita bicarakan sekarang ganja. Nah, ada masalah nih Bung Dira. Ada pasal di Undang-Undang Narkotika, pasal 8 yang mengatakan bahwa secara clear narkotika golongan 1 itu tidak boleh digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Alasan apa? Sejauh ini kita belum tahu alasannya apa ya.
Itu nanti kita cek Iya, lagi di pemerintah. Karena pemerintah yang harus jawab itu iya. nanti di MK. Bukan kita kan masyarakat ya. Kita nanya aja, pemerintah jawab. Oh, Bung Eras, sorry, potong dulu dikit. Jadi proses MK ini sebenarnya adalah proses ini mekanisme buat warga negara ya. Siapapun jadi Ya, sebenarnya boleh melakukan ya, gugatan ini ya. betul. Jadi Dan yang kita gugat itu bukan negara. Jadi jangan oke, salah ya. Kita sedang melawan negara, kita tidak sedang melawan pemerintah. Tapi kita minta Mahkamah Konstitusi untuk menguji suatu undang-undang. Jadi beda kalau pidana kan ada lawan-lawannya tuh, Bang Dira. Kalau oke, pidana ya, ya, kalau perdata ya individu lawan individu, negara lawan individu kalau perdata. ya. Kalau Mahkamah Konstitusi enggak, kita tidak sedang berhadapan-hadapan dengan pemerintah dalam konteks uji undang-undang. Karena yang kita ajukan ini permohonan. Kita mohon MK untuk menguji, mengecek undang-undang ini sesuai nggak sih sama konstitusi gitu. Nah, Oke. bagian Suaranya putus nggak di kamu? Nggak. Kok di aku putus ya? Maaf kawan-kawan, di saya suaranya putus. Tapi ya, saya ini bisa cek dulu bentar. oke. Dari siapa? Bung Eras, maaf suaranya putus apa? Oh, ini Iya, tadi udah oke nggak? belum. Oh, belum ya? Boleh diulang tadi yang menguji terhadap terhadap konstitusi dari situ. Iya. Keputus Tapi tadi. sekarang ya, udah bisa lagi lanjut ya. Coba udah mulai. Walaupun gambarnya masih agak-agak kurang bagus tapi suaranya oke lah. Oke. Jadi Oke, jadi kita sebetulnya minta Mahkamah Konstitusi untuk ngecek sebetulnya, ya sesederhana itu ya, ngecek undang-undang ini sebenarnya. Jadi kita minta dia ngecek undang-undang ini benar nggak sih ketika dihadap-hadapkan dengan konstitusi. Nah, konstitusi kita itu ada beberapa pasal, itu ada pasal 28C ayat 1 yang bilang bahwa setiap warga negara berarti kita ya, setiap kita itu punya hak atas kesehatan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan. Jadi 28C ayat 1 itu manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 28H ayat 1 itu berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Jadi logikanya konstitusi kita adalah semua kita. Kalau misalnya ada suatu pemanfaatan penelitian yang akhirnya pengetahuan dan teknologi gitu ya, yang ada manfaatnya, itu boleh kita manfaatkan. Dan dalam konteks tertentu, manfaatan itu boleh dilakukan untuk pelayanan kesehatan. Nah, masalahnya Undang-Undang Narkotika itu membatasi. Dia bilang begini, kalau narkotika itu adalah narkotika golongan 1, itu nggak boleh pakai untuk pelayanan kesehatan. Dari sekian banyak ganja bisa dimanfaatkan, narkotika golongan 1 bisa dimanfaatkan. Jadi narkotika golongan 1 itu nggak cuma ganja ya. Ada ganja, tadi kita bahas kokain, ada heroin, ada amfetamin, ada metafetamin, dan lain-lain. Jadi banyak jenisnya, salah satunya itu ganja. Nah, mungkin banyak yang bertanya-tanya, pasti banyak bertanya-tanya, kenapa yang diuji itu larangan untuk narkotika golongan 1-nya? Karena di poinnya kita adalah harusnya narkotika apapun bentuknya, selama tujuannya itu bisa untuk memberikan pemanfaatan kepada warga negara, selama itu bisa bermanfaat untuk manusia, selama itu untuk pelayanan kesehatan, harusnya dibuka, nggak boleh ada batasan. Karena kami tidak menemukan, kita tidak menemukan alasan yang pasti kenapa tidak boleh untuk pelayanan kesehatan. Kalau baca penjelasannya, pasal 6 ayat 1, di situ ada penjelasan tentang narkotika golongan 1 itu apa. Nah, penjelasannya itu bilang bahwa narkotika golongan 1 itu adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan. Jadi, dia bilang boleh untuk ilmu pengetahuan, tapi tidak untuk terapi. Jadi tidak untuk pelayanan kesehatan. Dan memiliki ketergantungan. Pertanyaannya, apakah narkotika golongan 1 itu tidak bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan? Nah, kami menemukan fakta di banyak negara ternyata narkotika golongan 1 di Indonesia yang di luar negara lain itu mungkin golongannya macam-macam. Itu digunakan untuk pelayanan kesehatan. Salah satunya apa? Salah satunya adalah ganja. Gitu. Jadi ganja ini adalah salah satu substance yang ternyata di dunia lain, di negara lain, boleh kok warga negaranya pakai, boleh kok manusianya pakai. Kita, warga negara Indonesia, kalau ke Belanda, kalau ke Australia, kalau ke Thailand, boleh. Tapi kenapa ketika kita balik ke Indonesia nggak boleh? Gitu loh. Kenapa kita dibalik ke Indonesia nggak boleh? Apakah ketika kita di luar negeri kita manusia?
balik ke sini kita jadi apalah ya itulah. Misalnya balik ke sini kita tidak jadi manusia lagi gitu loh. Kita di luar negeri kita butuh berobat, balik Indonesia emang kita nggak butuh berobat. Semuanya butuh berobat kan. Jadi itu yang jadi poinnya teman-teman untuk tim swasta ini. Kenapa itu jadi poinnya kita? Karena kita dipertemukan, ini Bung Dira juga ya, kita dipertemukan dengan beberapa pemohon saat itu. Itu pokoknya dari 2019 ya kita, 2018-2019 kita ketemu dengan seorang ibu, awalnya itu Bu Dwi. Teman-teman pasti sudah tahu dari banyak pemberitaan, beliau adalah seorang ibu dari namanya Musa, anak pemberani yang kemudian pernah mendapatkan terapi dan pernah mendapatkan pengobatan dengan menggunakan ganja. Ada 2 metode waktu itu, pengasapan sama dengan cannabis oil ya. Minyak ya? Oil ya. Jadi minyak ganja diteteskan lalu kemudian dengan pengasapan. Di mana itu dilakukan? Dilakukannya itu di Australia. Jadi beliau melakukan itu di Australia. Pada saat itu dilakukan pengasapan, ada teman beliau di sana yang punya akses dan memang legal untuk penggunaan pribadi ya digunakan. Dan pada saat itu Musa mendapatkan mendapatkan manfaat lah, gitu ya. Karena mendapatkan manfaat, terlihat lebih baik, otot-ototnya lebih lemas, kemudian biasanya Musa kejang dalam waktu seminggu itu bisa kali bahkan setiap hari. Nah, pada saat penggunaan itu hampir 1,5 bulan dan lebih dari bulan itu ketika balik ke Indonesia, kejang itu tidak terjadi. Nah, pada saat Bu Dwi kembali ke Indonesia, ternyata beliau mendapatkan satu fakta. Beliau sudah tahu ada larangan untuk narkotika, makanya beliau pergi ke Australia saat itu. Tapi beliau pikir saat itu, oke, mungkin yang dilarang ganja aja. Tapi begitu saya balik ke Indonesia, mungkin ada obatnya. Ternyata ketika beliau datang ke Indonesia, pengobatan dengan metode yang sama itu sama sekali tidak diperbolehkan. Jadi minyak ganja tidak ada, pengasapan tidak ada, bahkan jangankan ngomongin ganja ya, CBD nggak ada, THC juga nggak diurai, dan lain-lain. Jadi kita nggak punya mekanisme kontrol substance, mekanisme kontrol terhadap ganja itu kita nggak punya mekanismenya, sehingga beliau nggak bisa dapat pengobatan. Nah, Bu Dwi itu dia tergabung dalam satu bukan perkumpulan lah ya, kumpulan ibu-ibu yang kemudian komunitas ya, wahana. Dengan komunitas ibu-ibu yang anak-anaknya menderita cerebral palsy. Nah, di antara ibu-ibu ini ada 2 ibu-ibu yang cukup dekat, itu mamanya Kinan, mamanya Kinan gitu ya, yang kemudian ketika bicara dengan Bu Dwi itu direkomendasikan untuk mendapatkan pengobatan yang sama. Jadi saat itu Bu Novi dan Bu Santi saat itu berdiskusi dengan Bu Dwi, tapi ada masalah gitu. Masalahnya adalah mereka berdua itu nggak bisa pergi ke Australia seperti Bu Dwi gitu. Bahkan Bu Dwi aja pulang gitu. Ada keterbatasan dan lain-lain. Tapi 2 ibu ini nggak bisa ke sana karena ada masalah keterbatasan ekonomi, lalu kemudian dia siapa yang ngurus anak-anak yang lain karena masing-masing adik-adik kita ini juga punya saudara kandung dan lain-lain. Jadi segala keterbatasan itu membuat 3 anak-anak dari ibu-ibu ini nggak bisa mendapatkan pemanfaatan yang sama untuk kesehatan. Dengan ini didapatkan Musa at the very least gitu ya, di the point yang paling bawah tidak bisa seperti Musa. Bahkan Musa yang sudah mendapatkan pengobatan itu nggak bisa melanjutkan pengobatannya. Jadi terjadi kondisi di mana anak-anak ini, adik-adik ini nggak bisa dapat pengobatan itu di Indonesia. Dalam kacamata hukum, itu pertanyaan hukum. Bagaimana orang subjek hukum yang sama itu bisa dapat pengobatan dan pemanfaatan kesehatan di luar negeri, tapi ketika dia masuk ke dalam Indonesia, dia nggak bisa dapat. Bagaimana bisa suatu pengaturan itu dilarang begitu ketat di Indonesia, yang ternyata di luar negeri punya pemanfaatan? Bagaimana bisa suatu substance yang ditolak oleh pemerintah Indonesia untuk diteliti lebih lanjut begitu ya, itu dibuatkan larangannya tanpa ada satupun alasan kenapa larangan itu diberlakukan. Nah, itu yang kita uji ke Mahkamah Konstitusi. Kita mau tahu sebetulnya. Jadi, kalau pertanyaan itu dilempar ke kita, apakah Anda yakin ganja punya manfaat untuk kesehatan? Nggak perlu kita yang jawab. Karena ada negara di luar sana yang sudah menggunakan itu. Gitu. Itu satu. Bahkan dalam bentuk obat, yang ternyata Indonesia itu punya list impornya juga untuk beberapa substansi itu. Gitu. Itu lebih menarik
menarik ya, lebih lucu lagi kita punya list impor tapi nggak bisa digunakan untuk itu. Jadi ya, makanya ini menarik apa Bung Eres, terlepas dari perdebatan tidak ada hasil risetnya dan lain-lainnya, sebenarnya di dalam diskusi ini tuh yang pengen aku gitu ya mewakili teman-teman ya, pengen coba berimajinasi nih, kalau seandainya gugatan itu berhasil, seandainya upaya kita, perjuangan kita sama-sama ini diterima, berarti kan kalau tadi diuji berarti kita lulus ujian gitu ya. Kita lulus hasil ujinya, terus kemudian ternyata diterima. Apa yang terjadi tuh di Indonesia? Oke, yang terjadi di Indonesia, nomor satu, pemerintah harus segera menyiapkan mekanisme ketika narkotika golongan 1 itu bisa digunakan untuk pengobatan. Jadi tidak boleh lagi ada batasan ganja nggak boleh digunakan untuk pengobatan, nggak boleh. Karena apa? Karena narkotika sudah menghilangkan sudah menghilangkan pelarangan itu. Jadi ketika kita punya alasan itu, teman-teman yang mau melakukan penelitian, kalau ada misalnya obat-obat yang mau dimasukkan ke Indonesia, maka itu harusnya bisa dilaporkan dan Kementerian Kesehatan, masyarakat gitu ya, negara Republik Indonesia, harusnya dengan segera itu bisa menindaklanjuti putusan ini. Itu nomor satu. Nomor dua adalah, ini disclaimer yang sudah saya sampaikan, kita ya, secara tim kita sampaikan, bahwa idealnya sebenarnya kita merasa bahwa khusus untuk ganja, itu harusnya mengikuti rekomendasi secara internasional. Jadi secara teknis harusnya dia memang tidak di golongan 1, gitu ya, karena tingkat bahayanya itu ternyata secara penelitian itu nggak layak. Nah, permasalahannya adalah begini, kita nggak bisa langsung ke sana. Karena apa? Yang kita mau debat, yang kita mau lawan dari undang-undang ini adalah secara filosofis, boleh nggak sih sebetulnya suatu substance gitu ya, suatu benda itu digunakan untuk pelayanan kesehatan. Nah, kalau itu dikabulkan, maka itu membuka ruang ketika teman-teman punya bukti, ketika penelitian-penelitian dilakukan, pemerintah harus melakukan penelitian bahwa apakah narkotika itu punya pemanfaatan untuk kesehatan. Kalau dia sudah diteliti, maka tingkat ketergantungan dan lain-lain itu kan pasti berubah, Bung Dirga. Nah, ketika itu berubah, maka harusnya dengan secara otomatis penggolongan itu juga harusnya berubah. Gitu. Karena tidak mungkin menempatkan suatu narkotika yang tadinya kita anggap berbahaya di golongan paling atas. Bahkan dia punya pelayanan kesehatan, itu yang jadi masalah. Kita punya nggak contoh? Kita punya contohnya. Indonesia punya namanya metadon. Jadi metadon itu secara internasional dia itu narkotika golongan 1, schedule 1. Tahun 1970-an kita masih menempatkannya, kita belum punya penggolongan saat itu, tahun 1970-an dan 90-an, dia masuk ke dalam penggolongan yang kemudian dipisahkan. Karena apa? Dia punya manfaat ternyata. Jadi metadon itu manfaatnya bukan penyembuhan. Manfaatnya adalah alternatif substance. Dia pengganti substance dari narkotika suntik saat itu karena tingkat ketergantungan dan lain-lain, tapi dia dipakai untuk minum. Karena dia dipakai untuk minum menghilangkan jarum suntik itu ya. Resiko untuk HIV dan jarum suntik. Sehingga berubah golongannya, di Indonesia golongannya ditempatkan ke golongan 2 gitu. Jadi dia nggak masuk golongan 1 sebagaimana secara internasional diberlakukan. Nah, itu contoh yang sangat mudah. Jadi ketika ganja sudah bisa dilakukan seperti itu akan membuka banyak sekali ruang dan banyak sekali jalan. Karena apa? Karena bagaimanapun kita berusaha sekarang ini, kita selalu terbentur dengan pasal 8 itu. Kita selalu terbentur dengan, wah nggak boleh nih pelayanan kesehatan. Coba lihat diskusi dengan BNN. Jawabannya kan normatif. Ya kalau undang-undang narkotika sudah akan pelarangan, ya kita nggak bisa. Itu kan normatif sekali. Gitu. Nggak perlu BNN, polisi lebih jago ngomong itu. TNI lebih jago untuk ngomong itu kalau soal pelarangan dan lain-lain. Yang kita berharap kan Menkes, BNN ini punya satu visi untuk kemudian berubah. Dan saya rasa ini bisa jadi stimulus ya. Permohonan ini bisa jadi stimulus. Nah, apakah ini masih jauh dari sasaran kita? Jawabannya iya. Jadi teman-teman sebelum sampai ke sana. Sebentar. Sebelum sampai ke sana, ya maksudku dalam kasus gugatan ini kan berarti yang melakukan menguji menjadi pemohonnya kan ibu-ibu. Selain ibu-ibu ada juga kan dari lembaga organisasi lain yang mendorong ya kan, dari ada dari ICJR, ada LBHM sama Rumah Cemara ya kan. Nah, artinya
kalau katakanlah ini menang, apakah nanti ketiga ibu-ibu ini yang bisa hanya ketiga ibu-ibu ini, atau jadinya jadi banyak orang yang bisa mengakses ganja untuk kesehatan? Atau ini? Semua. Karena jadi putusan Mahkamah Konstitusi itu erga omnes. Erga omnes itu artinya berlaku untuk, karena dia merubah undang-undang, maka undang-undang itu dirubah untuk semua. Jadi ketika nanti permohonan ini dikabulkan, maka pemanfaatan narkotika golongan 1 termasuk ganja untuk kesehatan itu tidak hanya untuk ibu-ibu ini, seluruh rakyat di Indonesia. Itu menarik. Dan kalau gugatan ini tidak dikabulkan, bagaimana caranya? Ini ada yang nanya, pertanyaannya dari Rifki Rizkullah. Dia bilang kalau gugatannya ini gagal, itu ada nggak opsi lain untuk pasien cerebral palsy mendapatkan terapi ekstrak ganja? Keluar negeri. Mau nggak mau harus keluar negeri. Mau keluar negeri, itu bahayanya. Itulah menurut saya, disitulah diuji ya negara kenegarawanan dari para hakim mahkamah. Tidak bermaksud untuk memojokkan, tapi itu pertanyaan yang harusnya bukan di kita jawab, Bundira. Itu pertanyaan bagus yang harus perintah. Kalau saya mau berobat, dengan satu obat spesifik, kemana saya pergi? Kalau itu dilarang di Indonesia, itu aja. Itu kan jadi diskusinya. Pokoknya di Indonesia udah nggak ada pilihan lagi gitu. Atau kita harus menguji lagi terus. Betul, karena kondisi ini itu jarang sekali terjadi dalam dunia kedokteran, Bung Dirga. Tidak banyak obat yang dilarang di luar negeri yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia yang tidak tersedia. Kalau teman-teman ikutin isu-isu teman-teman HIV, teman-teman TB, teman-teman Hep C dan lain-lain, obat-obat itu bahkan patennya dilawan, bahkan patennya itu dikondisikan di Indonesia gitu, supaya obat-obat itu bisa masuk dengan lebih murah gitu. Dan murah ya. Ya, tapi kondisi ini tidak terjadi untuk ganja. Gitu. Jadi memang ada diskriminasi tertentu terhadap ganja gitu. Padahal ini kan tanaman ya. Jadi tidak ada paten untuk ganja harusnya. Karena apa? Dia tanaman gitu. Paten itu muncul ketika dia sudah jadi obat, gitu ya. Ketika jadi obat dia jadi paten. Tapi ini kita tanam nih, saya tanam di halaman rumah saya. Patennya itu nggak ada yang punya. Paten itu yang punya Tuhan gitu loh. Karena Tuhan yang ciptakan kan gitu aja. Jadi kayak oksigen, kayak oksigen. Dan oksigen ya, gitu loh, dugaan bumi. Jadi ini adalah suatu kondisi di mana yang cukup unik ya, cukup unik. Jadi karena saya yang nanti akan punya tantangan untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya pemerintah dan DPR. Kita sebenarnya nggak punya, karena pertanyaan hukumnya kan simpel aja. Ada yang butuh, kenapa nggak tersedia? Kan itu yang harus dijawab oleh pemerintah, saya rasa. Dan ini ada pertanyaan bagus juga dari _Sativa_23. Terus tadi kalaupun berhasil dan ternyata di Indonesia belum ada, apakah nanti ganja itu bisa diimpor ke Indonesia? Ya, itu pertanyaan bagus juga. Jadi kita berharap memang, jadi gini, pengujian ini sebetulnya pintu masuk. Karena dia bukan, kita tidak sedang menguji mekanisme. Kita menguji larangan. Karena judulnya menguji larangan, maka sebetulnya mekanismenya belum terbentuk, Bung Dira. Nah, disinilah teman-teman di sini, saya rasa penontonnya LGN ini kan bukan cuma banyak orang-orang yang ahli ya, banyak expert yang tergabung dalam LGN dan lain-lain. Jadi bagi saya memang kedepannya salah satu yang harus kita pikirkan adalah mekanismenya. Nah, tapi pertanyaan tadi bagus. Apakah kita jadi bisa impor? Jawabannya jawaban bisa atau tidak bisanya itu akan tergantung pada mekanisme yang disiapkan negara pasca putusannya kalau diterima. Tapi yang pas jaminannya, garantinya adalah tidak ada larangan. Gitu. Jadi larangannya nggak ada, hilang gitu loh. Karena nggak ada larangan untuk kemudian lagi menguasai narkotika golongan 1 yang tidak digunakan untuk kesehatan. Jadi kalau Anda punya secara argumen hukum ya, kalau Anda punya hak untuk memegang itu, jadi Anda berobat di luar negeri, ada surat dari dokter masuk ke Indonesia, maka dengan serta-merta
pidana tanpa haknya hilang. Karena Anda punya hak memanfaatkan itu. Pemanfaatannya itu dijamin oleh undang-undang. Kalau sekarang kita bisa debat. Karena apa? Kalau saya bawa obat itu ke Indonesia, saya bawa obat itu masuk ke Indonesia, pemanfaatannya untuk pelayanan kesehatan, polisi bisa jawab, BNN bisa jawab, oh nggak bisa. Karena apa? Karena pelayanan kesehatan tidak boleh untuk ganja misalnya. Anda misalnya punya ganja segala macam. Tapi kalau kita punya, lalu prescribe-nya itu ada di luar negeri, minimal ya, ini kondisi minimal ya. Ada di luar negeri, Anda mendapatkan preskripsi itu, misalnya ke Thailand, dapat dokternya bikin resep segala macam, Anda bawa itu masuk Indonesia, dengan tujuan itu, maka harusnya Anda punya hak untuk menguasai itu. Apakah kemudian akhirnya kita bisa impor? Kalau mekanismenya nanti dibuka, maka saya rasa ini logika yang ngikutin. Kalau ada mekanismenya, maka harusnya boleh dilakukan di Indonesia dengan tujuan pelayanan kesehatan tadi. Jadi itu membuka banyak ruang. Bahkan menurut saya nggak cuma impor atau ekspor gitu ya. Perdebatannya bahkan nggak di sana. Bahkan kita nanti bisa berdebat apakah warga negara Indonesia itu bisa mengusahakan penggunaan ganja untuk kepemilikan pribadi itu. Meskipun perdebatan itu dihindarkan ya, itu perdebatan yang masih bisa didebatkan, tapi bagi saya tidak-tidaknya minimumnya adalah kalau Anda menguasai untuk kebutuhan pelayanan kesehatan dan secara legal memilikinya, itu harusnya tidak lagi jadi masalah. Tapi ke depan memang masih panjang ya, karena mekanismenya kita harus siapkan juga. Itu Bung Dira. Iya, ada juga sih yang nanya, oke lah kalau nanti berhasil untuk orang sakit ada manfaatnya. Tapi kalau untuk orang sehat ada manfaatnya nggak ya, Bung? Pertanyaan bagus ya. Sejauh ini kan logik dari permohonan ini masih untuk pelayanan kesehatan. Dan pelayanan kesehatan itu nggak selamanya untuk orang sakit gitu. Tapi dia dibentuk sedemikian rupa untuk bisa mengendalikan manfaat dari ganja itu gitu. Jadi kalau bagi saya itu pertanyaan yang cukup tricky jawabnya ya. Karena yang sakit jadi saudara Anda, bisa jadi orang tua Anda, bisa jadi teman Anda gitu ya. Anda sehat gitu, tapi Anda bisa manfaatkan. Tapi bagi saya itu membuka lah, Bung Dira. Kita nggak bisa melihatnya secara zoom out, melihat kondisi itu nanti gimana enggak. Kalau misalnya tadinya yang kita debatkan misalnya ganja dikeluarkan misalnya dari narkotika, mungkin efeknya bisa lebih jelas. Tapi ini kita hantam dulu core-nya. Karena ini dasarnya. Tanpa selesainya perdebatan ini, kita nggak bakalan kemana-mana. Karena saya punya pengalaman debat soal narkotika hampir 7 tahun. Indonesia ini berhadapan dengan polisi, berhadapan dengan pemerintah. Jawabannya normatif. Dilarang, itu aja kan. Kita uji dulu aja, kita sekarang. Saya rasa habis di sana logikanya pasti akan muncul. Ini Muhammad Faisal, pertanyaan ini pertanyaan bola banget nih. Itu bisa diprediksi nggak sih tingkat menang kalahnya? Kayak kemarin kan kita memprediksi Liverpool menang kan waktu lawan Atlanta itu di gimana? Satu, ada kode etik. Saya nggak bisa jaminkan kepada Bu Novi nonton ini, saya punya kode etik untuk jaminkan kemenangan kepada klien, gitu ya. Jadi sebagai kuasa hukum nih, Bung Dira. Gitu Iya. Oke, siap. Tapi sebagai warga negara, bagi saya chance-nya gede, besar. Karena apa? Karena ini nggak ada kepentingan politik sama sekali. Kita nggak punya kepentingan politik. Saya nggak mau bilang MK ada pressure segala macam, enggak. Tapi ini pure warga negara, pure 3 ibu-ibu yang datang ke Mahkamah Konstitusi dengan 3 anak yang pemberani ini, adik-adik yang pemberani ini, bagi saya chance-nya besar. Ini mengingatkan saya kembali pada saat teman-teman juga, timnya mirip-mirip juga ya, ikut serta dalam advokasi perkawinan anak. Menaikkan batas usia perkawinan anak perempuan yang tadinya 16 tahun didiskriminasi dengan laki-laki. Beda ya, perempuan 16-19. Kita uji ke Mahkamah Konstitusi, lalu kemudian Mahkamah Konstitusi mengabulkan 19-19. Bagi saya ini masalah kemaslahatan umat. Bagi saya ini masalah hak asasi manusia. Bagi saya ini masalah hak konstitusional warga negara. Gitu loh. Jadi
rakyat berhak sehat gitu loh. Ganja juga bisa untuk memenuhi itu. Jadi makanya dalam poin itu saya rasa chance kita besar, teman-teman. Rekan-rekan sekalian, chance kita besar. Dan ingat, meskipun yang mengajukan ini 3 orang ibu-ibu, lalu lembaga-lembaga yang concern di isu narkotika, tapi permohonan ini akan berdampak pada kita semua. Permohonan ini akan berdampak pada seluruh rakyat Indonesia, seluruh warga negara Indonesia. Makanya itu kita berharap sekali dukungan teman-teman. Sepanjang jari meretweet itu sudah lebih dari cukup lah untuk kemudian memberikan dukungan gitu ya. Jadi komen lalu kemudian dukung gerakan teman-teman LGN, saya rasa itu penting untuk dilakukan. Karena apa? Karena kita butuh pemerintah untuk mendengar, dan hakim Mahkamah Konstitusi itu kan manusia, Bung Dira. Saya yakin beliau-beliau juga pasti berhadapan dengan isu kesehatan seperti kita pada umumnya. Saya yakin juga beliau-beliau punya anak, punya saudara, punya orang tua mungkin, atau punya family yang pernah berhadapan dengan kondisi-kondisi tertentu yang sebenarnya secara ilmiah bisa dijawab dengan hadirnya narkotika, apapun itu, terutama ganja. Jadi saya rasa mereka manusia, dan para hakim ini juga bisa mendengar pastinya. Mereka pasti bisa mendengar, mereka negarawan harusnya ya, dan bisa mendengar. Jadi teman-teman, teriakan teman-teman itu, suara itu penting. Jadi kalau saya ditanya chance-nya, sebagai kuasa hukum saya nggak bisa jawab, tapi sebagai orang yang juga terlibat dan pastinya akan mendapatkan manfaat suatu saat nanti, saya rasa chance kita besar lah untuk kasus ini. Nice. Bung, ini pertanyaannya nyambung sama dari Rahmat Zulkar. Sebenarnya ini kan tadi emang kelihatannya cara paling mudah supaya orang follower, orang yang bermain di media sosial bisa ikut berpartisipasi kan dengan menyebarkan berita inilah ya, seluas-luasnya. Tapi kan kita ingat kemarin ada kasus kawan kita, Bung Jering, dan teman-teman dari ICJR kan juga memberikan amikus dan lain macam sebagainya, dukungan gitu. Ini ada pertanyaan dari Rahmat Zulkar. Sebenarnya bagaimana kita bisa terus memberikan suara, ini kan seperti memberikan kritik kepada negara ya, yang kita bicarakan bahwa ada permasalahan di Undang-Undang Narkotika ini, tapi kita lepas dari jeratan Undang-Undang ITE itu. Oke. Itu pertanyaan bagus ya, pertanyaan menarik, karena subsistem ya, berhubungan dengan subsistem. Satu, tipsnya adalah sebarkan berita yang memang sudah terverifikasi. Jadi kalau teman-teman mau diskusi dengan teman-teman lainnya, mau nge-tweet segala macam, kunjungi akun LGN, kunjungi akun Rumah Cemara, kunjungi akun LBH Masyarakat, ICJR, ada teman-teman Yakeba, ada teman-teman IJRS dan lain-lain. Nanti pokoknya ceklah di akunnya LGN itu berderet tuh nama-nama lembaga dalam koalisi ini. Dan itu nggak berhenti di kami, karena koalisi ini jaringan itu besar. Ini hanya tim kecil yang kemudian secara teknis harus agak sedikit bekerja sedikit ribet saja di Mahkamah Konstitusi. Di luar itu jaringannya luas. Jadi teman-teman nggak sendiri, itu nomor satu. Jadi supaya terhindar dari kondisi-kondisi itu, baiknya mendiskusikan dan menyebarkan informasi-informasi yang memang datang dari tim. Itu nomor satu. Yang kedua adalah kawan-kawan, isu ini isu yang sensitif di Indonesia, gitu ya. Karena bapak-bapak kita di BNN pasti menghadapi banyak tekanan. Banyak yang nggak suka dengan polisi, banyak yang nggak suka dengan BNN, banyak yang nggak suka dengan kita. Kita ini ada di satu posisi dengan BNN, dengan polisi, dengan negara, dengan pemerintah. Kita satu tim. Yang kita hadapi adalah pasar gelap. Yang kita hadapi adalah tenang bahwa ganja ini selalu di pasar gelap, di dalam kondisi-kondisi yang tidak ilisit lah ya, kondisi-kondisi yang tidak legal, kondisi-kondisi yang bisa dimanfaatkan, penggunanya, penyalahgunanya bisa dimanfaatkan. Lawan kita adalah mereka. Kita satu tim dengan bapak-bapak BNN, polisi dan kawan-kawan. Jadi bagi saya, ketika diskusi itu dilakukan, jangan tempatkan pemerintah, jangan tempatkan negara sebagai lawan. Posisi kita adalah kita meminta, kita mendorong supaya pemerintah proaktif, kita mendorong supaya pemerintah dan negara mau melihat kondisi ini, gitu. Kita mendorong supaya Pak Polisi, Pak BNN lebih peka dengan kondisi-kondisi ini. Jadi saya rasa itu tipsnya. Jadi memang ini berat. Saya nggak bilang ini isu yang tidak sensitif. Dirani, ini stand up-nya lah. Jangan dilanjutin. kita gini, Bung Heras. Kita coba buka kolom komen. Oke. Ini kolom komen kan kita tutup.
kita Iya. coba buka kolom komen, karena aku yakin banyak sekali masyarakat yang bertanya sebenarnya proses. Mungkin aku pun pribadi juga mewakili teman-teman LGN itu bertanya mekanismenya apakah sama pengadilan biasa atau ini seperti apa sih gitu kan? Ini Ya. bukan sesuatu yang biasa gitu loh, bersidang di konstitusi ini. Ya. Mahkamah Konstitusi nomor 1 nanti kalau sudah di pleno di sidang yang ada ahlinya segala macam, teman-teman bisa akses. Jadi kita berdoa semoga nanti ini, oh ya, hari Rabu ini ya, Bung Dira ya. Hari Ya, Rabu ini, minggu depan ya. Ya. Rabu minggu depan itu kita akan ada sidang di Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan ini. Masih sidang pendahuluan, jadi belum masuk ke pokok perkara. Kita akan showcase dulu, kita akan paparan dulu ketiga hakim Mahkamah Konstitusi. Kalau masuk, nanti teman-teman bisa akses. Jadi teman-teman bisa ikuti acaranya, kegiatannya. Nah, sidang ini panjang ya, waktunya panjang. Jadi minimal 3 bulan. Tapi kayaknya pilkada Desember ya, akan ada pilkada, Iya. pasti akan banyak kerja juga di Januari, sekitar bulan Januari. Betul. Jadi kita masih punya nafas panjang. Teman-teman nanti kalau butuh informasi dan lain-lain bisa kontak akun-akun yang tergabung dalam jaringan. Ada LGN, ada LBH Masyarakat, ICJR, IJRS, Rumah Cemara. Rumah Cemara. Ya, Rumah Cemara dan teman-teman Yakeba, Eja. Itu ada teman-teman lain. Kalau misalnya butuh komunikasi, butuh informasi, silakan. Nah, Iya. apakah kita punya bahan-bahan untuk kampanye dan lain-lain? Itu nanti disiapkan oleh timnya ini, Bung Dira dan teman-teman kita akan siapkan dan yang pasti kampanye kita adalah tujuannya tadi ya, mendukung pemerintah, mendukung negara untuk bisa memberikan pemanfaatan dan memberikan hak dari ibu-ibu yang melakukan perempuan. Begitu. Ya. Itu kalau ininya gimana? Mekanisme persidangannya? Aku kan dengar-dengar kita butuh saksi ahli, kita butuh hal-hal semacam itu tuh gimana sih, Bung? Teman-teman, kalau misalnya teman-teman ada yang bisa jadi saksi, mau jadi saksi untuk kemudian bisa menjelaskan kondisi penggunaan dan lain-lain, silakan, persilakan. Nanti kita bisa diskusi, kita bisa lihat teknisnya. Nah, ahli kita butuhkan karena kita butuh meyakinkan Mahkamah Konstitusi bahwa ganja itu penggunaannya memang sudah digunakan secara masif, begitu ya. Memang sudah sering digunakan, lalu kemudian secara kesehatan juga sering digunakan. Kita kemarin sudah dapat ya, kita ada beberapa kemarin teman-teman di luar negeri yang kemudian mendengarkan informasi ini, sudah kontak kita bilang bahwa siap jadi saksi. Banyak dari mereka yang kemudian mengakses ganja secara legal di luar negeri, karena mereka dapat resep dari dokter, bisa menggunakan Orang Indonesia ya? Orang Indonesia, jadi bukan orang luar negeri. Indonesia sudah mengatakan. Teman-teman, kalau teman-teman ada yang jadi saksi, mau jadi saksi yang misalnya pernah berhadapan-hadapan dengan kasus ganja seperti Bung Fidelis, Bung Rosi di Kupang, ada Bang Fidelis di Kalimantan. Misalnya ada yang mau menjadi saksi, menjadi informan, bukan informan, bersaksi di sidang Mahkamah Konstitusi, silakan. Nanti bisa hubungin kita bisa diskusi lebih jauh. Tapi tadi, minimalnya tadi ya, perjuangan dimulai dari ujung jari tadi. Retweet lah minimal, retweet. Siap. Oke sih, ini kalau pertanyaan lumayan banyak, tapi kurasa semua udah kita bahas dan nanti kan video ini juga akan kita masukkan ke feed, jadi teman-teman yang butuh mungkin menggali lagi atau mau mempelajari informasinya lagi bisa nanti nonton lagi. Dan Bung Eras, hari ini kita juga izin nih mau ngasih hadiah ke penonton sebentar. Hari ini buat Rifki Rizkullah, tadi buat Abdur Ar-Rohimi sama sama Sativa _23 nanti akan mendapatkan buku Hikayat Pohon Ganja. Kawan-kawan nanti akan langsung dikontak sama teman-teman dari LGN Shop, dan program kita stand up Cannabis ini sepenuhnya didukung oleh LGN Shop. Gitu. Bung Eras, kupikir udah cukup perjumpaan kita. Mungkin ada hal-hal lain yang ingin Bung Eras sampaikan sebelum kita tutup. Kalau saya begini, teman-teman yang hadir ini, followersnya LGN dan kawan-kawan pasti sudah panjang. Tadi sudah ada yang bilang dalam komen ada yang di penjara, lalu kemudian karena ganja di penjara.
ada yang kemudian berhadapan dengan masalah ini, punya pengalaman segala macam. Saya bisa paham. Permohonan ini itu salah satu usaha kita untuk kemudian tadi ada yang bilang jangan diskusi mulu misalnya. Ini adalah cara-cara panjang kita, nafas panjang kita untuk kemudian melakukan perjuangan bersama. Teman-teman pasti sudah punya perjuangannya sendiri dan panjang. Bung Dira nggak usah dijelasin, kalau bikin CV kita repot juga bacanya. Tapi yang pasti ini adalah perjuangan nyicil-nyicil. Kita harus perlu nyicil dan kita harus tetap jadikan wacana. Karena apa? Karena tadi yang saya bilang, siapapun itu pengambil kebijakan, pemerintah, negara, hakim Mahkamah Konstitusi, Pak Jokowi, Presiden, Pak Polisi, Bapak Ibu di BNN, Bapak Ibu di Kepolisian, di Kementerian Kesehatan, mereka adalah manusia. Mereka bisa mendengar suara kita. Jadi itu pentingnya kita untuk menyuarakan, dan yang pasti adalah kita mohon doanya, kita minta restunya dari kawan-kawan sekalian supaya kemudian kita bisa bersama-sama. Dan ini bukan cuma 3 orang ibu-ibu, ini bukan cuma kelompok teman-teman NGO, SJW iseng ini yang kemudian ke Mahkamah Konstitusi, tapi ini seluruh rakyat Indonesia, termasuk teman-teman sekalian, teman-teman yang punya perhatian terkait dengan isu narkotika, terkait dengan isu ganja dan hasil di Indonesia. Saya rasa itu, Bung Dira. Selebihnya nanti tadi ya, silakan kunjungi teman-teman akun teman-teman LGN, support dan dukung terus teman-teman LGN, ada Rumah Cemara, LBH Masyarakat, ICJR, IJRS, Yakeba, EJ dan kawan-kawan. Dan tetap kawal terus langkah-langkah yang dilakukan ini. Nanti pasti kita akan update terus di akun-akun yang sudah disebutkan tadi. Itu, Bung Dira, terima kasih. Siap, makasih banyak Bung Eras. Buat kawan-kawan juga yang udah datang, jangan lupa bahwa kita menguji di sini, kalaupun apa yang kita uji ini lolos, berarti nanti masih ada satu tahap lagi mekanisme yang harus kita lakukan, bagaimana kita bisa mengatur semua itu agar warga negara yang sakit bisa mengakses obat. Dan pastinya buat kalian-kalian juga nanti misalnya walaupun itu sudah lolos ujinya, bukan berarti kalau kalian dites urin THC kalian bisa lolos dari masalah-masalah kriminal. Jadi tetap digarisbawahi hal-hal yang semacam itu. Bahwa kita berjuang sekarang untuk masalah, fokus kita adalah untuk kesehatan dulu dan untuk kemaslahatan bangsa kita sama-sama. Kurasa sekian stand up Kanabis hari ini bukan acara lawak, ini acara untuk memperjuangkan mimpi kita buat tanaman ganja di Indonesia. Bung Eras, makasih banyak. Salam buat teman-teman di ICJR dan buat kawan-kawan koalisi semuanya, makasih banyak. Salam. Sampai jumpa, Dira. Sampai jumpa.